Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, berjumpa kembali dengan saya Barbara Gunawan dalam mata kuliah Manajemen Keuangan. Pada kesempatan kali ini, materi yang akan saya bagikan kepada saudara adalah tentang pendanaan jangka pendek. Saudara sekalian, pembiayaan atau pendanaan jangka pendek adalah dana yang dibutuhkan untuk mendirikan, menjalankan, atau melakukan sesuatu dengan pembiayaan jangka waktu atau tenor pendek. Jadi, jangka pendek dalam pembiayaan jangka pendek ini maksudnya adalah waktu tenor pelunasannya. Biasanya, jangka waktu pembiayaan jangka pendek itu hanya mencapai 1 tahun. Nah, jadi di sini kita lihat untuk pendanaan jangka pendek itu kegiatan pendanaan jangka pendek erat hubungannya dengan modal kerja perusahaan. Kemudian yang kedua, modal kerja adalah menyangkut masalah aset lancar dan liabilitas lancar. Secara garis besar, pendanaan jangka pendek dibutuhkan untuk menjaga likuiditas perusahaan demi kelancaran kegiatan operasional perusahaan. Saudara, keuntungan dan kerugian pendanaan jangka pendek. Kita lihat dari segi kecepatan bahwa keuntungannya lebih cepat memperoleh kredit jangka pendek. Tidak ada kerugian di sini. Dari segi fleksibilitas, bahwa pendanaan jangka pendek itu lebih fleksibel dalam mendanai aset lancar. Kemudian dari segi biaya utangnya lebih murah. Namun, kalau kita lihat dari risiko utang, maka disitulah kerugiannya bahwa pendanaan jangka pendek ini risikonya lebih besar karena suku bunganya berfluktuasi, kemudian kesulitan likuiditas jika banyak menggunakan utang jangka pendek. Nah, saudara sekalian, pendanaan jangka pendek itu bisa dibagi ke dalam 2 tipe, yaitu pendanaan spontan dan pendanaan tidak spontan. Untuk pendanaan spontan, ini merupakan jenis pendanaan yang berubah secara otomatis dengan tingkat berubahnya tingkat aktivitas perusahaan. Sedangkan pendanaan tidak spontan ini merupakan jenis pendanaan yang berubah secara otomatis dengan berubahnya tingkat aktivitas perusahaan. Nah, saudara, misalnya di sini tentang pendanaan spontan. Ya, pendanaan spontan itu contohnya adalah utang dagang. Kemudian utang akrual meliputi utang pajak, utang upah dan gaji dan lain-lain. Lalu rata-rata utang dagang adalah pembelian dibagi per putaran piutang. Saudara, kita lihat 3 tipe utang dagang. Jadi yang pertama ini ada open account. Penjual mengirim barang kepada pembeli dilengkapi dengan syarat-syarat tertentu dalam faktur. Ada isinya tentang jenis barang yang dikirim, harga persatuan, harga keseluruhan, dan syarat-syarat pembayaran. Kemudian notes payable. Jadi di sini pembeli membuat surat pernyataan berhutang secara resmi kepada penjual, disertai kapan akan dilunasi utang tersebut. Kemudian ada trade acceptance. Penjual menarik draft kepada pembeli yang menyatakan kapan draft tersebut akan dibayar. Draft dijamin oleh bank yang akan membayar, setelah itu baru penjual mengirim barang. Nah, saudara, kemudian untuk syarat-syarat dari open account, yaitu cash on delivery, pembayaran pada waktu pengiriman barang, dan CBD, cash before delivery, jadi pembayaran dilakukan sebelum barang dikirim. Nah, kemudian di sini untuk net periodnya adalah tanpa memberikan diskon. Kemudian syarat yang berikutnya adalah adanya termin. Ya.
Kemudian saudara di sini kita lihat rumus tingkat bunga efektif, yaitu persentase diskon dibagi 100 dikurangi persentase diskon dikali 360 per hari kredit dikurangi periode diskon. Di sini ada contoh, misalnya suatu perusahaan membeli bahan baku dari supplier rata-rata 120 juta per tahun dengan termin 2/10 N/30. Anda masih ingat ya, kalau 2/10 N/30 artinya jika pelanggan membayar dalam tempo 10 hari sejak tanggal transaksi, maka nilai yang dibayarkan itu akan diberi potongan 2%. Adapun masa jatuh temponya adalah 30 hari. Di atas hari ke-10 sampai hari ke-30 itu tidak ada denda dan tidak ada potongan. Tapi kalau membayar di atas hari ke-30 maka biasanya akan ada denda. Nah, sekarang kita lihat. Jika perusahaan memanfaatkan diskon 2%, maka rata-rata per hari pembelian bahannya adalah 120 juta dikali 0,98. 0,98 itu adalah 100% dikurangi 2%. Dibagi 360 sehingga diperoleh 326.666,67. Jika perusahaan tidak memanfaatkan diskon, perusahaan akan membayar 120 juta dibagi 360. Ya, berarti membayarnya 333.333,33. Kemudian kalau kita lihat di sini bunga efektifnya adalah 2/100-2 dikali 360 per 30-10, didapatlah 36,7%. Saudara sekalian, untuk pendanaan tidak spontan, ya. Jadi dua macam pembiayaan ini adalah kredit jangka panjang, maksud saya kredit jangka pendek dan surat berharga atau commercial paper. Perusahaan yang meminjam dana dari kredit bank jangka pendek itu lazimnya akan melunasi utangnya paling lambat 1 tahun. Commercial paper adalah sekuritas jangka pendek yang mudah diperjualbelikan melalui pasar sekunder. Ya, perusahaan yang menerbitkan commercial paper itu adalah peminjam dana sehingga berkewajiban memberikan bunga kepada pemegangnya. Nah, di sini kita lihat ya commercial paper. Jadi sekuritas jangka pendek yang diterbitkan oleh perusahaan besar yang menyatakan bahwa pada tanggal tersebut bersedia membayar sejumlah yang tercantum dalam sekuritas tersebut, itulah yang dimaksud dengan commercial paper. Pasar commercial paper ada dua, yaitu dealer market dan direct placement. Ya, waktunya biasanya berkisar antara 30 sampai 90 hari. Kemudian yang kedua adalah utang bank. Ya. Nah, di sini biasanya akan ada istilah masa jatuh tempo, seperti yang tadi sudah saya singgung. Lalu ada promissory note. Jika kredit disetujui, perjanjian dilakukan dengan menandatangani promissory note yang menyatakan jumlah kreditnya, persentase bunga, schedule pengembalian, jaminan, dan terminologi. Lalu ada line of credit, merupakan persetujuan informal atau formal antara bank dan peminjam tentang jumlah maksimum utang yang disediakan bank. Lalu ada revolving credit agreement. Jadi di sini line of credit yang formal itu sering digunakan oleh perusahaan besar, ya. Nah, kemudian saudara kita lihat tentang biaya utang bank. Jadi kalau kita meminjam uang di bank, pasti kan akan ada bunga. Ya.
Tiga cara menghitung biaya utang bank adalah regular atau simple interest, ada discount interest, dan add-on interest. Yang pertama kita lihat adalah untuk regular atau simple interest. Di sini debitur meminjam sejumlah uang dan akan mengembalikan berikut bunganya pada waktu yang akan datang. Nah, rumus untuk menghitung bunga bank adalah utang satu atau lebih dari 1 tahun, ya, maka rumusnya adalah efektif annual rate-nya adalah bunga dibagi jumlah utang. Kalau utangnya kurang dari 1 tahun, maka rumusnya adalah R itu adalah efektif annual rate, yaitu 1 ditambah K plus M pangkat M min 1. Di mana K adalah suku bunga nominal tahunan dan M adalah jumlah atau berapa kali dalam setahun bunga itu dibayarkan. Nah, di sini contohnya misalnya pada utang 100 juta dengan tingkat bunga 12% per tahun, debitur akan membayar kembali 10 juta ditambah dengan bunga per tahun. Nah, misalnya kredit 3 bulan dengan bunga nominal 12% per tahun, maka bagaimana tingkat bunga efektifnya? Ya, coba Anda hitung. Ya, nah di sini kalau 1 tahun, utangnya 1 tahun, maka 10 ditambah 12% dikali 10 juta, yaitu 11,2 juta. Tapi kalau kredit 3 bulan dengan bunga nominal 12% per tahun, maka akan menanggung biaya sebesar 1 plus 12% per 4 dikali 4 min 1. Diperoleh 12,55. Nah, saudara, kemudian tentang diskon interest. Ya, jadi bank akan mengambil pembayaran bunga di depan. Ya, di mana rumus untuk menghitung bunga adalah utang 1 atau lebih dari 1 tahun tadi, yaitu bunga per jumlah utang min bunga. Kalau utang kurang dari 1 tahun, ER-nya adalah 1 plus bunga per utang min bunga pangkat F min 1. Nah, di sini misalnya pada kredit sebesar 100 juta dengan bunga 12% per tahun dan bank hanya memberikan uangnya adalah sebesar 88 juta. Ya. Karena apa? Tadi langsung dipotong ya. Ya. Di mana di sini bank memberikan 100 juta min 12% dikali 100 juta. Diperoleh 88 juta. Nah, kalau kita hitung biaya bunganya, maka biaya bunganya adalah 12 juta dibagi 88 juta, yaitu 13,64%. Kemudian saudara kita lihat add-on interest. Jadi pada umumnya digunakan untuk kredit kendaraan, di mana kredit kendaraan itu biasanya bunganya flat. Ya, bunga dihitung dari saldo awal utang. Adapun rumus untuk menghitung bunga bank efektif adalah bunga dibagi jumlah utang diterima dibagi 2. Contohnya di sini, misalnya perusahaan membeli mobil seharga 100 juta secara kredit dengan bunga add-on 12% per tahun. Pembayaran dilakukan setiap bulan dan nilainya sama. Maka kita buat di sini, setiap bulan harus membayar sebesar 100 juta dikali 12 juta ditambah 12 juta per 12. Ya. Jadi harus membayar 3,33 juta. Kemudian untuk menghitung bunga efektifnya adalah 12 juta dibagi 100 juta per 2. Ya. Di mana 12 juta itu adalah persentase bunga, ya. Nah, sehingga bunga efektifnya adalah 12%. Saudara, itu saja yang dapat saya sampaikan. Silahkan saudara perdalam materinya dengan membaca buku referensi atau buku cetak. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi tetap wajib membaca bukunya ya.
Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.